Agni Pertiwi dari Universitas Darmas Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang bab 8 Sehatlah Ragaku, tema kesehatan tubuh, tentang membaca teks garuk-garuk. Dalam materi kali ini kita belajar menggunakan model nested. Apa itu model nested? Baiklah, model nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Baiklah, saya akan membacakan tentang teks garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan pangan khas Malinau atau dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali, tiap sebentar tangannya meraih toples berisi kerupuk itu. Garuk-garuk, Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku, goda Sagoy. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek dipindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk, kata Fahmi. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan terakhir kau mandi? Ah, bosan, gerakannya begitu-begitu saja, sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan terakhir dia mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun, gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Fahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk ke kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. Ini sepertinya alergi, tadi makan siangnya pakai apa? Telur? Udang? Tiba-tiba Kidul teringat makan makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Ah, itu penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi, tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecet ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita tersebut, kita masuki ke sesi diskusi.
Pertanyaan pertama, apa ide pokok dari cerita tersebut? Jawabannya adalah mandi menjaga tubuh bersih dan terbebas dari kuman. Pertanyaan yang kedua, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita tersebut? Jawabannya adalah Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Pertanyaan yang ketiga, di rumah siapakah Fahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Jawabannya adalah di rumah Fahmi. Pertanyaan yang keempat, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Jawabannya, karena tempatnya luas dan banyak makanan. Pertanyaan yang kelima, mengapa Kidul tidak suka mandi? Karena gerakannya begitu-begitu saja. Nah, anak-anak, dengan berakhirnya diskusi kita kali ini, maka berakhir juga pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.